Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Daisbon. Oke, saya ingin bercerita tentang sebenarnya ini pertanyaan dari teman saya ya. Kemarin ada yang tanya, pakai DAW apa sih buat recording atau buat produksi audio yang saya lakukan. Jadi sebenarnya banyak DAW ya yang kita ketahui, banyak sekali ya, ada FL Studio, Pro Tool, Cubase, Studio One, dan lain sebagainya. Masih banyak juga. Yang akan kita bahas nanti adalah yang saya pakai. Terus kenapa sih saya pakai ini? Nanti saya akan jelaskan semua. Sebenarnya hanya menjawab pertanyaan teman saya, cuman kalau bisa saya buat video kan juga bisa sharing-sharing ke teman-teman semua. Siapa tahu video ini juga bermanfaat. Oke, sebelum kita menjawab kenapa saya memakai DAW ini dan alasannya kenapa, nanti kita ke tampilan dari DAW yang saya pakai. Langsung kita ke layar laptop ya. Ciu. Oke, inilah tampilan dari DAW yang saya pakai, yaitu FL Studio. Oke, seperti inilah. Ini DAW yang saya pakai ya guys. Sebenarnya banyak DAW yang bisa kita pakai buat recording audio, cuman saya pakai FL Studio, dan kita akan membahas kenapa sih saya pakai FL Studio ya. Ya, sebenarnya alasan yang pertama itu, saya mengenali DAW pertama kali itu FL Studio. Jadi ini alasan pertama saya kenapa saya sampai sekarang memilih FL Studio. Jadi sebenarnya karena saya kenal DAW pertama itu FL Studio, dan dimana kalau pemula melihat itu tampilan FL Studio itu seperti ini ya, pasti akan bingung ya. Jadi teman-teman itu melihat ini ada apa toolnya apa aja, ini bingung, dan ini menjadi alasan kenapa saya sekarang masih menggunakan FL, karena bertahun-tahun saya itu belajar di DAW ini. Sebenarnya pernah mencoba ke Cubase, terus ada Reaper, terus Studio One, terus Adobe Audition. Pernah sih sesekali mencoba. Sebenarnya sama di DAW, di DAW yang lain itu juga sama. Cuman kenapa saya masih bertahan di FL itu ya, karena belajar dari awalnya di FL. Jadi kalau pindah ke DAW lain mungkin kita harus adaptasi lagi atau belajar lagi, mulai dari cara tracking, terus membuat instrumen, atau memahami tool-tool yang ada di DAW-nya itu pasti kita akan adaptasi atau belajar lagi ya. Jadi di sini kenapa saya bertahan di FL yang pertama itu. Terus alasan lain dari FL itu sebenarnya banyak kelebihan itu menurut saya ya. Soal instrumen-instrumen yang mungkin nanti kita buat ya, fitur-fiturnya suatu saat nanti saya coba ulas ya, kelebihan di FL Studio ini menurut saya. Sebenarnya DAW itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman
Itu alasan kenapa saya memilih FL Studio. Yang kedua tadi, banyak fitur yang menurut saya itu ekstrim atau lebih lah dari DAW lainnya. Terus yang selanjutnya, dari FL Studio itu yang saya suka ini di sini itu apa ya, plugin eksternalnya itu bisa, sebenarnya semua DAW bisa pakai plugin eksternal ya, cuman dari DAW FL Studio-nya menurut saya itu yang bawaan dari FL ini sudah unik, atau menurut saya itu ya intinya ada kelebihan lah di DAW FL ini. Bukannya saya yang lebih baik FL, enggak, tapi menurut saya ini banyak kelebihannya untuk kita memproduksi sebuah lagu atau musik. Sebenarnya kalau DAW yang ringan untuk teman-teman yang mau cover atau live cover itu ada yang lebih ringan dari FL Studio, seperti Reaper itu lebih ringan dari FL Studio ya. Yaitu alasan kenapa saya memakai FL Studio. Semoga video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.